Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya dan salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang review artikel sistem ekonomi berbasis spiritual. Baik, sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini ada saya, Nima Diolandari dengan akhiran NIM 1236 dan rekan saya, dan saya Muhammad Fadil dengan NIM akhir 1060. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke reviewnya. Yang pertama itu ada artikel. Nah, judul artikel ini adalah memaknai etika bisnis berbasis kearifan lokal. Ada Sentra Industri Tahu Kota Kediri. Nah, yang kedua yaitu nama penulisnya itu yang pertama ada Diah Ayu Septifu Fauzi, yang kedua ada Triwahyuni Ningsih, yang ketiga ada Kusuma Wardani. Nah, nama jurnal ini adalah Seminar Nasional Manajemen atau SENIA dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, publikasinya itu tahun 2016. Nah, selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan makna penerapan kearifan lokal dan etika bisnis. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Satu kasus pendekatan studi dipilih karena data dari suatu sentral industri tahu sudah cukup untuk mencapai penelitian objektif. Nah, temuan menunjukkan nilai kearifan lokal dapat diterapkan pada industri sentral tahu meskipun pemiliknya mengenali sana difermentasi hanya pada beberapa transaksi saja. Transaksi persamaan bisnis berbasis kearifan lokal nilai tersebut menjadi lebih bernilai karena kita dapat memperoleh makna dari guyub rukun dan guyub rukun. Tidak menjadi sebuah bisnis penghalang, kita harus mengangkat nilai kearifan lokal untuk menciptakan prinsip tata kelola yang baik. Keterbatasan ini penelitian ini merupakan pengumpulan data yang hanya dari satu sentral industri. Selain itu, pengamatan nyata tentang aktivitas peserta dibatasi hanya beberapa transaksi saja. Namun, penelitian ini memunculkan dua permasalahan menarik. Memikirkan penerapan nilai kearifan lokal, yaitu eksplorasi lokal, genius, dan alternatif pola pikir kearifan lokal, etika manajemen bisnis. Dengan demikian, nilai kearifan lokal dapat terimplementasi dengan baik dalam pengelolaan usaha. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Etika pada intinya mempelajari perilaku dan tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik dan tidak baik. Apabila dalam usahanya menumpuk keuntungan atas bisnis yang digelutinya menimbulkan gejala sosial yang merugikan masyarakat, maka secara sosial perusahaan akan berhadapan dengan masyarakat. Apakah itu masyarakat luas maupun mereka yang terlibat di dalam perusahaan. Nah, menurut Saritini tahun 2004, kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meski bernilai lokal, tetapi nilai yang dikandung di dalamnya dianggap sebagai universal. Bisnis yang berkelanjutan adalah selain perusahaan,
mengupayakan meraih keuntungan, perusahaan harus memperhatikan digelutinya menimbulkan gejala sosial yang merugikan masyarakat. Maka secara sosial perusahaan akan berhadapan dengan masyarakat. Apakah itu masyarakat luas maupun mereka yang terlibat di dalam perusahaan. Bisnis yang berkelanjutan adalah selain perusahaan mengupayakan meraih keuntungan dan perusahaan harus memperhatikan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan penerapan nilai kearifan lokal. Karena itu, penilaian berorientasi praktik deskriptif dilakukan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terbuka dengan pemilik sentral industri tahu. Penelitian ini berusaha untuk mencari makna kearifan lokal terutama dalam pelaksanaan produksi, pemasaran, dan juga manajemen risiko di sentral industri tahu Kota Kediri. Nah, selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada etika dan dimensi bisnis dan good governance. Menurut Agus dan Ardana tahun 2009, inti dari etika manusia utuh adalah keseimbangan pada satu kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. 2. Keseimbangan modal, materi, modal sosial, dan modal spiritual. Yang ketiga itu ada kebahagiaan lahir atau duniawi, kesejahteraan masyarakat, dan kebahagiaan batin atau surgawi, serta keseimbangan antara hak atau individu dengan kewajiban kepada masyarakat dan Tuhan. Menurut Agus dan Ardana tahun 2009, inti dari etika manusia utuh adalah keseimbangan pada satu kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Yang kedua yaitu ada keseimbangan modal, materi, modal sosial, dan modal spiritual. Yang ketiga ada kebahagiaan lahir duniawi, kesejahteraan masyarakat, dan kebahagiaan batin ataupun surgawi, serta keseimbangan serta hak atau individu dengan kewajiban kepada masyarakat dan Tuhan. Dimensi hukum masyarakat, perusahaan harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku dalam suatu negara. Sebagai dimensi sosial, perusahaan harus bisa menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua ada kearifan lokal Jawa dalam bisnis. Etika Jawa dianggap tidak cocok dipakai sebagai dasar dalam etika bisnis. Melihat etika isin atau sungkan tentunya sangat tidak cocok dalam bisnis. Bukankah dalam bisnis seorang tidak boleh mengedepankan isin? Begitu pula dengan tuntutan untuk hidup rukun atau guyub rukun bukanlah bisa menjadi penghalang dalam berbisnis. Nah, dua hal tersebut seakan-akan menegaskan bahwa etika Jawa tidak bisa dijadikan dasar dalam berbisnis. Melihat hal yang ada di atas, mungkin bisa akan semakin menegaskan bahwa orang Jawa dengan etika hidupnya tersebut tidak mungkin bisa menjadi pembisnis atau berbisnis. Tetapi yang perlu kita lihat kembali adalah etika Jawa tersebut sudah tumbuh sebelum orang Jawa mengenal dunia bisnis. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan mereview artikel tersebut. Yang lalu ada metodologi penelitian. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, dengan model studi kasus dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi pengertian yang lebih baik mengenai fenomena.
ada 5 tipe penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama studi fenomenologi, yang kedua adalah etnografi, yang ketiga grounded theory, correlative research, yang keempat studi biografi, dan yang terakhir studi kasus atau case study. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang bersifat single case study. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, memfokuskan pada pola pikir, etika, dan perilaku manusia dianggap sebagai suatu tindakan yang melibatkan niat, kesadaran, dan alasan tertentu yang tergantung pada makna interpretasi manusia dalam memahami dan memandang fenomena sosial. Populasi yang pada penelitian ini meliputi pengusaha UKM di sentra industri kota Kediri. Sampel yang dipilih adalah pengusaha Jawa di Sentral Industri Tahu Kota Kediri. Sejumlah 10 orang, karena sentra tersebut merupakan sentra industri dengan pengusaha asli Jawa terbanyak di Kota Kediri. Next slide. Hasil dan pembahasan. Next slide. Adapun hasil dan pembahasan yang didapat dari penelitian ini, yang pertama, etika pada praktik manajemen bisnis berbasis kearifan lokal, dan juga yang kedua, etika pada praktik manajemen risiko bisnis dengan nilai budaya lokal. Yang pertama adalah etika pada praktik manajemen bisnis berbasis kearifan lokal. Next slide. Ada 3 yang didapat dari penelitian ini. Yang pertama adalah prinsip guyub rukun, membangun produk unggul dalam satu desa, yaitu prinsip guyub rukun ini antar sesama produsen tahu maupun produsen dengan pengencer dalam urusan berdagang tidak selamanya mengganggu keberlangsungan usaha mereka. Jadi guyub rukun ini artinya hidup rukun. Jadi bagi seorang produsen yang juga seorang pedagang, dalam bahasa Jawa disebut dengan bakul, mendapat saudara atau rekan dihitung sebagai laba. Karena dengan adanya rekan pengusaha di bidang yang sama, juga pengencer tersebut mereka merasa terbantu. Yang kedua adalah prinsip anarego anarupo, yaitu ada harga, ada bentuk, kualitas. Pengusaha tahu di sentra industri tahu di Kota Kediri sepakat untuk memproduksi barang yang berkualitas. Yang ketiga ada prinsip rezeki singatur gusti, yaitu meskipun dalam satu gang banyak yang menjadi pengusaha tahu, namun para pengusaha tahu meyakini bahwa rezeki dari Tuhan tidak akan tertukar dan segala rezekinya akan diterima dengan bahagia. Next slide. Lalu yang kedua adalah etika pada praktik manajemen risiko dengan bisnis dengan nilai budaya lokal. Ada 2 hasil yang didapatkan dari penelitian ini. Yang pertama adalah prinsip gemi nastiti lan ngati-ati sebagai bagian dari praktik manajemen risiko. Prinsip gemi nastiti lan ngati-ati juga diterapkan oleh para pengusaha tahu yang asli Jawa. Gemi yang berarti bertindak irit dan hati-hati dalam memaknai suatu yang baik, barang atau uang. Nastiti adalah teliti sekali, dan ngati-ngati artinya berhati-hati. Sebuah sikap mengenai kehati-hatian dalam menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan. Ketelitian dan kehati-hatian dalam bekerja akan membuat pekerjaan yang dilakukan tidak dilakukan secara sembrono. Lalu yang kedua, prinsip tata, titis, dan tatas. Sebagai upaya mengatur usaha dengan teliti, tepat, dan tuntas. Prinsip tata titi ini berarti menata dan mengatur dengan teliti. Titis artinya tepat sasaran, tatas artinya selesai dengan baik. Secara harfiah berarti mengatur pekerjaan dengan teliti supaya bisa tepat sasaran dan bisa diselesaikan dengan baik. Next slide. Setelah
kita membahas hasil dan pembahasan mengenai artikel tersebut, di sini kita akan berdiskusi bahwa penelitian ini hanya mengambil satu metode dalam mengungkap penelitian tersebut, yaitu dengan pendekatan kualitatif single case study. Akan lebih baik jika menambah metode seperti pendekatan eksperimental karena kita dapat mengetahui bagaimana timbal balik atau sebab akibat yang terjadi jika kearifan lokal Jawa masuk ke dalam etika bisnis dalam berbisnis seperti Trihita Karna, yaitu prahyangan, hubungan antar manusia dengan Tuhan, pawongan, hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, dan palemahan, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Keterbatasan penelitian ini adalah hasil penelitian tidak bisa digenerasikan secara umum. Kearifan lokal masih mungkin dikembangkan dengan eksplorasi indikator penilaian yang bisa dibandingkan dengan melalui multiple case study. Next slide. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari artikel ini yaitu dari penelitian tersebut bahwa etika bisnis bisa masuk ke dalam ruang lingkup bisnis yang terdapat kearifan lokal serta budaya lokal seperti kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, yaitu guyub rukun dan isin. Guyub rukun atau hidup rukun tetap bisa terjaga meskipun terdapat persaingan di dalam bisnis tersebut. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa komoditas tahu yang ada di kota Kediri tidak takut akan persaingan yang biasa terjadi dalam perbisnisan. Para pebisnis tahu senang akan kedatangan pesaing tahu baru karena mereka menganggap beban mereka akan permintaan tahu yang tidak dapat tercapai akan menurun, walaupun terdapat pesaing mereka yang akan terus meningkatkan kualitas dari produk tahu yang ada di kota Kediri, dan juga mereka percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Ini menjelaskan bahwa etika bisnis juga berperan dalam kearifan lokal seperti prahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan, masyarakat Jawa mempercayai Tuhan dan memberikan mereka masing-masing rezeki yang sudah ditetapkan. Pawongan hubungan manusia dengan manusia seperti kearifan guyub rukun yang diterapkan masyarakat Jawa, dan palemahan hubungan manusia yang dan alam seperti tatas yang artinya selesai dengan baik. 5 tahu tersebut akan diolah dengan baik seperti merubahnya menjadi pakan ternak. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadil atas penyampaian materinya. Baik, itu saja review artikel jurnal memaknai etika bisnis berbasis kearifan lokal pada Sentral Industri Tahu Kota Kediri dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, dan salam harmoni.